Hai, selamat datang di Yuk Nonton. Siapa yang di sini kangen bahas film bareng? Kali ini kita bahas film dari masa depan yuk. Judulnya Elysium, keluaran tahun 2013. Film ini disutradarai oleh Neil Blomkamp, dibintangi oleh Matt Damon, Sarah Copley, Alice Braga, dan yang lainnya. Daripada lama-lama, yuk langsung ambil posisi ternyaman dan kita bahas filmnya sama-sama. Di masa depan, bumi sudah penuh sesak dengan manusia. Polusi mendominasi hingga menyebabkan wabah penyakit di mana-mana. Sementara itu, orang-orang yang kebanyakan duit memilih pergi keluar angkasa. Di sana, mereka tinggal di satu tempat bernama Elysium. Orang-orang tajir melintir itu tinggal di tempat yang nyaman, hijau, dan modern. Beberapa kali, orang-orang sana pergi ke bumi untuk mengawasi bisnis mereka. Di Elysium, mereka hidup dengan sangat mewah. Tak ada satupun yang cacat ataupun terkena penyakit. Karena di Elysium ada kapsul medis yang dapat menyembuhkan segala penyakit. Berpindah ke bumi, ada seorang anak bernama Max yang berjanji kepada temannya yang bernama Frey. Suatu saat nanti, Max akan mengajak Frey ke Elysium. Waktu berpindah ke 15 tahun kemudian, di mana Max sudah tumbuh dewasa. Ketika hendak berangkat kerja, Max dan orang-orang lain digeledah robot-robot polisi yang sedang patroli. Max yang mencoba melawan dihajar hingga tangannya terluka. Max pun pergi ke klinik untuk mengobati tangannya. Tak disangka di sana ia bertemu Frey, teman masa kecilnya. Rupanya kini ia sudah menjadi perawat. Tentu saja, Max sangat senang bisa bertemu kembali setelah sekian lama. Dengan satset-satset, Max pun mengajaknya makan malam esok sepulang kerja. Setelahnya, Max pun langsung cus ke tempat kerjanya. Di tempat kerja, Max malah dimarahi mandornya karena datang terlambat. Max diancam akan potong gaji. Max bekerja di Amardin Robotics, perusahaan teknologi yang membuat robot dan aneka teknologi terbaru. Di ruang atas, sang CEO yang bernama Carlyle mengawasi para pekerja dari jauh. Tugas Max adalah mengurus robot di ruang radiasi. Di tengah kota, seorang hacker bernama Spider bersama ante-antenya membawa warga sipil dengan identitas palsu di lengannya. Mereka masuk ke dalam pesawat dan pergi ke Elysium dengan cara ilegal. Sementara itu, di Elysium, Menteri Pertahanan bernama Delacourt mendapat laporan ada 4 pesawat tak dikenal yang sedang menuju Elysium. Delacourt pun memberi mandat pada agen Kruger yang saat ini ada di bumi untuk menembakkan rudal penghancur. 3 pesawat itu pun terkena serangan rudal, sedangkan 1 pesawat lainnya berhasil menghindar dan melakukan pendaratan darurat di Elysium. Pasukan robot pun dikirim untuk menangkap pendatang ilegal itu. Terlihat ada seorang ibu yang menggendong anaknya yang cacat ke sebuah rumah. Anak itu diletakkan di kapsul medis. Identitas palsu yang diterima sebelumnya berhasil mengecoh dan diverifikasi kapsul. Kemudian, kapsul pun memulai proses pengobatan. Setelah proses berhasil, secara ajaib, anak yang awalnya cacat itu kini bisa berjalan secara normal. Namun sayang, mereka akhirnya ditangkap para robot polisi. Mereka pun dikirim kembali ke bumi. Di bumi, Max yang baru pulang kerja ditemui temannya yang bernama Julio. Julio mengajak Max untuk mencuri mobil seperti yang pernah mereka lakukan dulu. Namun, Max yang ingin hidup normal menolaknya. Ia nggak ingin lagi masuk penjara. Esok harinya, Max pun pergi bekerja seperti biasanya. Namun kali ini, pintu ruang radiasi tak bisa menutup. Seperti ada sesuatu yang mengganjal. Si mandor yang menyebalkan itu datang dan menyuruh Max untuk mengatasi pintu itu. Atau ia akan memecat dan mengganti Max dengan orang lain. Tentu saja, Max tidak mau kehilangan pekerjaannya. Ia pun masuk ke dalam ruang radiasi dan mencoba menyingkirkan benda yang menghalangi pintu. Tak disangka, pintu pun langsung menutup. Max yang terjebak di dalamnya pun terpapar radiasi secara langsung. Tak ada yang berhasil menyelamatkannya. Beberapa saat kemudian, pintu pun akhirnya terbuka. Max yang ada di dalam langsung dilarikan ke ruang medis oleh robot. Robot medis pun memberitahu Max bahwa ia sudah terpapar radiasi dengan dosis mematikan. Max hanya memiliki waktu 5 hari lagi sebelum semua organ dalamnya rusak. Dari dalam, Max melihat Carlyle yang tidak peduli dengan keadaannya. Carlyle malah meminta mandor untuk menyingkirkannya, karena Max sudah dianggap mengotori pabriknya.
Di dalam ruangan, Max juga diberi obat, walaupun tetap saja ia hanya memiliki sisa waktu 5 hari lagi. Di Elysium, Delacourt disidang oleh Presiden Patel. Patel tidak suka dengan sikap Delacourt yang seenaknya menembak 3 pesawat itu. Patel juga tidak suka dengan Delacourt yang masih mempekerjakan agen psikopat yang bernama Kruger, karena dianggap berbahaya. Delacourt berdalih bahwa apa yang ia lakukan semata-mata demi orang di Elysium. Patel yang tidak setuju mengancam Delacourt. Jika ia bersikap seenaknya lagi, maka ia akan dipecat dari kementerian. Sementara itu, di bumi, Max pulang dengan tertatih-tatih. Dengan khawatir, Julia menghampiri Max dan membantunya masuk ke dalam rumah. Max pun menjelaskan bahwa ia hanya punya waktu 5 hari lagi. Max pun teringat dengan kapsul medis yang dapat menyembuhkan penyakit apapun. Max juga kenal dengan Spider yang dapat membantunya pergi ke Elysium. Di rumah sakit, Frey memandangi putrinya yang terbaring lemah karena leukemia. Dokter di rumah sakit menyarankan untuk membawanya pulang karena rumah sakit sudah tidak punya tempat untuk menampung pasien lagi. Sementara itu, Julia membantu Max menemui Spider di dalam markasnya. Max pun memohon agar Spider membantunya. Namun Spider tidak dapat menerima permintaannya begitu saja karena biaya dan risikonya sangat besar. Spider yang dapat ide meminta Max untuk mencuri data isi otak dari orang kaya Elysium yang sedang ke bumi. Karena dalam otak orang kaya terdapat data penting seperti rekening dan akun berharga lain yang nilainya miliaran dolar. Max pun setuju dan menargetkan Carlyle. Karena tubuhnya yang lemah, Spider pun meminta anak buahnya membantu memasang armor robot di tubuh Max untuk membantu aksinya. Di dalam Elysium, Delacourt bertemu dengan Carlyle. Rupanya, Carlyle adalah orang yang mendesain dan membuat sistem komputer utama di Elysium. Delacourt meminta agar Carlyle mendesain ulang sistem dan membuat Delacourt menjadi presiden dengan imbalan kerjasama eksklusif Elysium dengan perusahaan Carlyle selama 200 tahun ke depan, yang tentu saja disetujui oleh Carlyle. Carlyle pun pergi ke bumi untuk mengambil dan menyimpan data penting Elysium dan kembali ke Elysium untuk menjalankan kudeta ini. Sementara di bumi, Spider memerintahkan anak buahnya untuk memasang alat di kepala Max untuk menyimpan data isi otak target nantinya, dan memasang armor di tubuh Max untuk membantu pergerakannya dalam menjalankan misi. Di dalam pabrik, Carlyle mendownload ulang program untuk merestart ulang Elysium ke dalam otaknya, yang sudah dilengkapi dengan proteksi mematikan. Sementara itu, Max, Julio, dan 2 anak buah Spider bersiap-siap untuk beraksi. Mereka pun bergegas menuju pabrik Carlyle. Setelah menunggu, mereka melihat pesawat yang dinaiki Carlyle terbang menuju Elysium. Max pun bergegas memasang bom di pesawat itu. Setelah menjauhi pabrik, bom pun meledak. Pesawat yang dinaiki Carlyle terpaksa melakukan pendaratan darurat. Delacourt yang menyadari ada yang tidak beres langsung menghubungi Kruger untuk melindungi Carlyle yang sedang dalam masalah. Kruger dan 2 anak buahnya pun dikirim untuk menangani masalah ini. Sementara itu, Max dan yang lainnya bersiap di sekitar pesawat Carlyle. Robot polisi keluar dari dalam pesawat dan menembaki Max. Max pun membalas menembakinya hingga berhasil menghancurkan salah satu robot polisi. Max dan Julio pun membobol pesawat untuk mengeluarkan Carlyle. Tiba-tiba, satu robot polisi menghampiri dan menembaki mereka. Dengan membabi buta, anak buah Spider menembaki robot itu hingga tak sengaja mengenai dada Carlyle. Max pun langsung menghajar robot itu dengan tangan kosong, dan akhirnya berhasil menonaktifkan robot itu. Max pun memeriksa kondisi Carlyle yang sekarat. Dengan bergegas, mereka mendonor isi kepala Carlyle dan memindahkannya ke kepala Max. Proses pemindahan data pun berhasil, namun rupanya data itu diproteksi dan tidak dapat diakses sembarangan. Pesawat milik Kruger pun datang. Di saat itu juga, Max mengalami sakit kepala yang hebat. Kruger menembaki anak buah Spider yang kabur dan meledakkannya. Julio pun memapah Max masuk ke dalam mobil. Namun, Kruger menembaki mobil itu hingga terbalik. Kruger juga menembaki rekan Max yang lainnya. Ketika Max keluar dari mobil, Kruger menghampiri dan menghajarnya. Di saat Max terdesak, Julio menyerang Kruger, yang kemudian Kruger pun menghadiahi tusukan ke Julio hingga tewas. Max kemudian menembaki Kruger dengan peluru bom.
Yang sayangnya berhasil dihindari Kruger dengan perisai. Melihat adanya kesempatan, Max pun memanfaatkannya untuk kabur. Delacorte meminta agar Kruger mengejar Max hingga tertangkap, karena Max telah mencuri data yang sangat penting. Carlyle pun akhirnya tewas karena tembakan tadi. Dengan susah payah, Max akhirnya berhasil kabur ke pusat kota. Di dalam pesawat, Kruger sadar Max berhasil mendapatkan data yang dapat memprogram ulang Elysium. Drone pengintai pun disebarkan ke penjuru kota. Di Elysium, Delacorte memberi perintah untuk mematikan sistem penerbangan. Tidak ada yang boleh terbang ke angkasa sebelum Max tertangkap. Sementara itu, Spider terkejut karena penerbangan dinonaktifkan. Frey pun menemukan Max yang tidak berdaya dan membawanya ke rumah Frey. Frey mengobati luka-luka di tubuh Max. Esoknya, ketika Max sudah sadar, Max pun menceritakan bahwa ia sedang sekarat dan meminta bantuan Spider untuk membawanya ke Elysium demi menyembuhkan tubuhnya dari efek radiasi. Mendengarnya, Frey meminta untuk mengajak putrinya yang sedang sakit agar bisa ikut ke sana. Karena dirasa terlalu beresiko, Max pun menolaknya. Di samping itu, ia juga tak yakin apakah ini akan berhasil atau tidak. Max pun pergi meninggalkan rumah Frey. Di jalan, Max melihat ada drone yang mengikutinya. Ia pun melempari drone itu hingga jatuh. Namun, Kruger yang sudah terlanjur mengetahui posisi Max pun langsung mendarat dan menginterogasi Frey soal Max. Frey yang ketakutan hanya bisa menjawab tak tahu apa-apa, karena Max emang pergi begitu saja. Dengan kesal, Kruger pun menangkap Frey dan anaknya ke dalam pesawat dan dijadikan sandera. Sementara itu, Max berhasil kembali ke markas Spider. Ia pun meminta untuk diberangkatkan ke Elysium karena sudah menuntaskan misi. Spider tidak dapat mengabulkannya karena pemerintah telah melarang penerbangan keluar angkasa. Pastinya, informasi yang didapatkan Max sangat berharga, sampai-sampai pemerintah melakukan hal itu. Spider melihat data dari kepala Max. Spider terkejut karena data itu dapat mengambil alih seisi Elysium. Dengan data itu, ia dapat membuat semua penduduk bumi menjadi warga Elysium. Spider mengatakan, paling tidak ia butuh 5 hari untuk membaca agar dapat membuka sistem penerbangan lagi. Max yang tidak punya banyak waktu akhirnya marah dan mengatakan akan pergi ke Elysium bagaimanapun caranya. Nanti jika ia sudah berhasil, barulah ia akan memberikan semua data yang telah ia dapatkan ke Spider. Sebelum pergi, Spider menempelkan alat pelacak di tubuh Max. Max pun mendekati drone yang telah dijatuhkan tadi. Melihat adanya sinyal dari drone tersebut dan adanya tampilan syarat Max, Kruger pun akhirnya mendaratkan pesawatnya dan menghampiri Max. Max mengaku menyerah dan akan pasrah kemanapun Kruger membawanya. Kruger akhirnya membawa Max ke dalam pesawat dan melapor ke Delacorte bahwa ia telah berhasil menangkap Max. Delacorte pun membuka kembali sistem penerbangan dan memerintahkan membawa Max ke Elysium. Spider yang sadar bahwa sistem penerbangan sudah dibuka kembali melihat alat pelacak di tubuh Max yang rupanya sedang terbang menuju Elysium. Setelah menyiapkan pasukan, Spider pun ikut terbang menuju Elysium. Sementara di angkasa terjadi ketegangan. Max melemparkan granat hingga menghancurkan wajah Kruger. Max berusaha membawa keluar Frey dan putrinya. Namun, ia dihajar anak buah Kruger hingga tak sadarkan diri. Frey bergegas membawa putrinya ke salah satu rumah dan meletakkannya di kapsul medis. Namun, karena tidak ada identitas warga Elysium dalam tubuh putrinya, kapsul itu pun tidak berfungsi. Frey dan putrinya pun akhirnya tertangkap. Max yang tersadar kini telah berada di pusat data Elysium. Delacorte menyuruh untuk mengunduh data di kepala Max. Namun, jika itu dilakukan dengan paksa, maka akan merusak otak Max dan membuatnya meninggal. Delacorte tak peduli, bagaimanapun ia menginginkan data itu. Sementara itu, Spider beserta anak buahnya berhasil mendarat di Elysium dan melacak posisi Max. Di sisi lain, anak buah Kruger memasukkan Frey dan putrinya ke dalam penjara. Mereka juga meletakkan tubuh Kruger ke dalam kapsul medis. Rupanya jantung Kruger masih berdetak. Kapsul medis pun mulai memperbaiki kerusakan pada wajah dan luka di tubuh Kruger. Hingga kemudian Kruger pun akhirnya tersadar.
Sementara di pusat data, Max berhasil melepaskan dirinya. Ia bertanya di mana lokasi Frey berada. Hingga kemudian setelah mendapat cukup informasi, ia pun pergi menyelamatkan Frey. Delacorte yang menemui Kruger pun marah karena Kruger tidak mampu menjalankan misi secara rahasia dan malah menyebabkan kekacauan. Tak disangka, Kruger malah menusuk leher Delacorte hingga tewas. Rupanya, Kruger berniat menguasai Elysium dengan bermodal data yang didapatkan dari kepala Max. Anak buah Kruger melakukan penyerangan di pusat sistem Elysium dan menyerang para politisi. Max yang melihat Spider di CCTV pun menghubungi Spider dan memberitahu posisinya. Sementara, Kruger memasang armor robot pada tubuhnya. Kemudian ia pergi mencari Max. Saat anak buah Kruger mendekati Frey, Max langsung muncul dan menyelamatkan Frey. Anak buah Kruger pun dihajar oleh Max. Tak hanya itu, ia mengambil senjata dan menembakinya hingga hancur. Setelahnya, Max mengajak Frey dan putrinya untuk kabur. Max menyuruh Frey segera pergi ke permukaan untuk memasukkan putrinya ke dalam kapsul medis. Sementara Max akan mengakses pusat sistem Elysium agar putri Frey dapat disembuhkan. Di dalam lorong, Max akhirnya bertemu dengan Spider dan anak buahnya. Max meminta agar anak buah Spider menemani Frey dan putrinya. Sementara Spider ikut bersama Max menuju pusat sistem Elysium. Di perjalanan menuju pusat sistem Elysium, tanpa diduga, Kruger muncul dan menyerang mereka. Max berusaha menembaki Kruger, namun sayangnya Kruger berlindung menggunakan perisai. Max dan Spider pun bergegas pergi ke pusat sistem Elysium. Kruger yang sudah bangkit langsung melompat dan menghampiri Max. Mereka bertarung sengit. Sayangnya, Max tidak mampu mengimbangi Kruger yang lebih kuat. Max pun ditendang hingga tak berdaya dan tubuhnya terluka. Tak terima, Max pun meloncat dan mencabut kabel armor di kepala Kruger. Kruger pun dibuat tak berdaya. Tanpa membuang waktu, Max pun segera memasang granat di tubuh Kruger dan melemparnya, hingga akhirnya meledak dan menghancurkan tubuh Kruger. Spider segera memapah Max masuk ke dalam ruang sistem Elysium. Di permukaan, Frey berlari membawa putrinya sekarat ke dalam kapsul medis. Di dalam pusat sistem Elysium, Spider hendak mengunduh data di kepala Max. Spider sudah memperingati bahwa aksi ini dapat membunuh Max. Namun Max tak peduli, ia tetap memaksa Spider untuk melakukannya. Ia ingin semua warga bumi menjadi warga Elysium. Max pun menghubungi Frey dan berpamitan untuk terakhir kalinya. Max berharap aksinya ini dapat menolong semua umat manusia. Spider segera mengunduh dan memprogram ulang Elysium, hingga akhirnya Max pun tewas. Presiden Patel bersama pengawalnya kemudian masuk dan hendak menangkap Spider. Sementara di permukaan, Putri Frey telah terdata sebagai warga Elysium. Kapsul medis pun mulai bekerja dan menyembuhkan penyakit leukemia di tubuh Putri Frey, hingga akhirnya putrinya sehat kembali. Di dalam ruang pusat sistem, robot-robot datang menyelamatkan Spider. Rupanya, Spider telah memprogram bahwa saat ini ia adalah Presiden Elysium. Ia juga mengirim banyak pesawat menuju bumi. Di dalam pesawat itu terdapat kapsul medis yang dapat menyembuhkan warga bumi yang menderita penyakit serius. Dan film pun berakhir. Demikianlah alur cerita Elysium. Semoga kalian bisa terhibur ya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaiannya. Pesan yang dapat diambil adalah jangan lupa makan dan jaga kesehatan ya. Jangan cuma nunggu diingetin makan aja. Karena kapsul medis belum ditemukan di dunia ini. Sekian dari Yuk Nonton, sampai jumpa di video selanjutnya.